Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita bakal melanjutin pembahasan soal mengenai likuidasi partnership. Untuk kesempatan pekan kali ini kita bakal lebih fokus ke likuidasi yang bertahap. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Aku di sini mengambil soal nomor 9 di workbook AKL tentang likuidasi partnership. Soal nomor 9 mengenai pembubaran persekutuan belum selesai. Di sini soal nomor 9 ada informasi bahwa ada 4 partner. Yang pertama ada Lucy, Mas, Nelly, dan Oma. Masing-masing memiliki sharing profit sebesar 40%, 25%, 25%, dan 10%. Likuidasi dimulai pada tanggal 1 Januari 2017. Nah, di sini ada neraca saldo untuk masing-masing akunnya. Di soal juga ada keterangan tambahan. Ada 4 keterangan tambahan. Kita langsung melihat ke soalnya aja. Yang pertama disuruh membuat schedule likuidasi, yang kedua disuruh membuat rencana distribusi tunai menggunakan safe payment, dan yang ketiga disuruh membuat jurnal yang diperlukan untuk likuidasi. Kita langsung ke soal yang pertama, disuruh membuat schedule likuidasi. Nah, schedule likuidasi itu aku di sini membuat keterangan cash pinjaman Nelly sampai ke Omar Capital. Oke, langkah pertama kita masukin semua saldo awalnya. Untuk cash 3.000, pinjaman Nelly 5.000 sampai Omar Capital sebesar 4.000. Selanjutnya, kita perlu lihat keterangan tambahan. Di sini ada keterangan tambahan persediaan dijual dengan harga 30.000 dan piutang usaha dilunasi sebesar nominalnya. Kita langsung masukin aja ada pelunasan piutang atau AR sebesar 19.000. Berarti kita menerima cash 19.000 dan kita kurangin non cash assetnya sebesar 19.000. Berarti dari pelunasan AR tidak ada gain or loss, berarti tidak ada distribusi untuk masing-masing partnernya. Selanjutnya kita langsung tambahin lagi ke penjualan inventory. Nah, di sini di soal tadi ada keterangan inventory terjual sebesar 30.000. Berarti kita menerima cash sebesar 30.000 dan non cash asset yang kita hapuskan itu sebesar berapa? Sebesar dari soalnya dari soal. Di soal ada persediaan sebesar 25.000, berarti kita kurangin aja 25.000. Berarti 30 kurangi 25 itu ada gain sebesar 5.000. Nah, 5.000 ini kita distribusikan untuk masing-masing partner. Lucy 40%, 25, 25, dan 10%. Oke. Keterangan selanjutnya. Pinjaman ke Nelly dikompensasi ke saldo modal Nelly. Oke, berarti ada kompensasi utang nih. Nah, di sini ada pelunasan utang Nelly. Kita pinjaman Nelly-nya kita hapuskan sebesar 5.000. Nah, kita kompensasi dengan kapitalnya si Nelly. Kita kurangkan kapitalnya sebesar 5.000. Oke. Terus keterangan tambahan, semua utang pihak luar dilunasi saldo distribusi. Nah, ini nanti lagi kita jumlahkan dulu semuanya. Cash dapat 52.000, non cash aset 37 sampai ke Oma Capital kita dapat 4.500. Nah, kita saldo ini atau penjumlahan ini kita sebut redistributable balance. Gunanya buat kita mengerjakan soal selanjutnya. Ini ada soal safe payment. Oke, kita sambil ngerjain soal yang pertama tentang schedule likuidasi, kita juga ngerjain safe payment-nya. Oke. Untuk kita ke soal yang kedua, keterangan possible loss, ini ada pembayaran atau schedule safe payment. Nah, kita masukin capitalnya. Di sini ada 22.000 berasal dari 17.000 ditambah 5.000. Lucy capital tambah Lucy loan, masnya itu 10.250, Nelly-nya 8.250, Oma 4.500. Karena menggunakan pendekatan safe payment, maka diasumsikan sisa non cash asetnya sebesar 37.000 itu dianggap tidak bisa dijual semua dan dianggap semuanya menjadi kerugian. Nah, di sini ada kemungkinan loss on asset sebesar negatif 37.000. Nah, untuk kerugiannya kita bagi untuk Lucy 40%, Mas 25, sampai ke Oma 10%. Nah, kita dapat balance ini 7.200 untuk Lucy
Mas 1000, Nelly min 1000, dan Oma 800. Nah, di sini ada capitalnya si Nelly ini udah jadi negatif nih. Negatif 1000, kita perlu melakukan defisiensi. Gunanya agar tidak ada capital yang negatif. Nah, kita tambahkan 1000. Nah, 1000-nya ini kita ngambil dari masing-masing partner yang lain sebesar porsinya. Nah, untuk Lucy itu negatif 1000 dikali 40%. Kali 40 bagi 75. Untuk Mas 25 bagi 75. Untuk Oma 10 bagi 75. Nah, ini kita dapat cash withdrawal-nya ini. Nah, cash withdrawal ini kita masukin lagi ke schedule likuidasinya. Schedule likuidasi kita masukin ke sini. Pembagian ke partner sebesar total kita cash keluar 8.000. Untuk Lucy loan 5.000. Lucy capital sisanya 6.667 kurangi 5.000 jadi 1.667. Mas capitalnya kita kurangin sesuai 667 dan Oma capital kita juga kurangin 667. Jadi kita dapat total pembagian ke partnernya sebesar 8.000. Oke, terus tadi ada satu keterangan tambahan yang kita skip tadi. Nah, keterangan tambahannya itu semua utang ke pihak luar dilunasi. Nah, kita juga lunasi untuk utang ke pihak eksternal. Kita punya utang ke eksternal sebesar 44.000. Nah, kita kurangin cash-nya 44.000. Priority liabilities-nya kita juga kurangin 44.000. Nah, kita dapat saldo per 31 Januari. Cash-nya habis, pinjamannya habis, non cash asetnya 37.000. Nah, untuk masing-masing kapitalnya 15, 9, 8, dan 3.000 sekian. Untuk soal 1 dan soal 2 sudah selesai. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Tadi disuruh membuat jurnalnya. Oke. Jurnalnya ini diambil dari mana? Diambil dari keterangan yang ada di sini. Pelunasan AR, penjualan inventory, pelunasan utang, pembagian ke partner. Nah, kita buat jurnalnya. Jurnal penagihan piutang. Cash pada piutang dagang sebesar 19.000. Di sini 19. Untuk jurnal selanjutnya, jurnal penjualan persediaan atau inventory. Di sini kita dapat cash 30.000. Cost dari persediaannya itu 25.000. Nah, masing-masing didistribusikan ke Lucy, Mas, Nelly, dan Oma. Oke, kita lanjut ke jurnal selanjutnya, ada jurnal kompensasi utang internal. Nah, di sini dari schedule tadi ada pinjaman Nelly kita kurangi. Berarti ada utang ke Nelly kita kurangi 5.000. Nah, ada modelnya Nelly, kita kompensasi ke modelnya. Modelnya kita juga kurangi 5.000. Terus selanjutnya juga ada jurnal di sini. Pelunasan utang eksternal sebesar 44.000. Nah, 44.000 itu untuk utang usaha 14.000 dan utang wesel 30.000. Oke, kita langsung lanjut ke jurnal yang terakhir. Jurnal terakhir ini tentang yang ini, pembagian ke partner sebesar 8.000. Nah, kita buat jurnal ya. Jurnal pembagian pada partner, cash-nya yang kita kurangi 8.000. Nah, kita detail untuk Lucy loan, modal Lucy, modal Oma, dan modal Mas. Ini. Oke, mungkin untuk video pertama cukup. Kita langsung ke video selanjutnya.